Kita juga termasuk zalim sesuai dengan pandangan Al-Quran. Kata Syekh Said Nursi, di bagian ini beliau malah mengutip di firman-Nya Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang bebannya orang lain. Jadi kita punya beban sendiri, yang orang lain juga punya beban sendiri. Kata Syekh Said Nursi, sebenarnya ayat ini konotasinya, konotasi itu makna lanjutannya adalah kita jangan menghakimi orang lain. Kita punya dosa, orang lain juga punya dosa, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosanya sendiri-sendiri. Jadi sesama penjahat jangan menghakimi, mudahnya begitu. Jadi sesama orang yang berdosa jangan saling menghakimi. Itu diambil dari wala tasirotun wisra ukhra. Kan ruwet itu pengadilan kalau yang tersangkanya terus jadi hakim semua. Jadi kacau, biarlah yang hakim yang menghakimi. Jadi biar itu urusannya Allah yang maha menghakimi. Kita jangan jadi hakim, kita jangan jadi tersangka, terdakwa, penjahat yang menghakimi penjahat yang lain. Ya mesti saja yang dihakimi juga tidak mau. Nanti dia mesti akan balik nuding kita, kamu juga banyak dosanya. Akhirnya tuding-tudingan. Jadi ini yang disebut, ini juga jenis kezaliman. Kalau kita menjudge, menilai orang lain atas dosa-dosanya, wong kita juga punya banyak dosa. Marilah kita bersama-sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Itu lebih bagus. Gimana sesama penjahat seperti kita ini, yuk kita gimana caranya saling membantu untuk tidak jahat lagi. Saya itu lemah, saya itu banyak salah, yuk kita bareng-bareng saling mendukung agar mengurangi kesalahan kita, agar tidak zalim. Jadi memusuhi orang, menghakimi orang, kata Syekh Said Nursi, termasuk kezaliman dari perspektifnya ayat ini. Termasuk zalim juga seperti tadi. Jadi di kalimat selanjutnya dijelaskan kebencian dan permusuhan kita pada mukmin yang lain itu termasuk kezaliman yang besar. Karena kadang-kadang kita tidak hanya memusuhi orang ini, tapi juga memusuhi temannya, kelompoknya, saudaranya, keluarganya juga kita musuhi. Kita itu kadang-kadang yang salah satu orang, yang kita salahkan semua circle-nya dia, lingkungannya, tetangganya, anaknya, dan seterusnya. Jadi ini juga termasuk kezaliman. Padahal wala taziru waziratun wizra ukhra, yang dosa ya orang ini. Saudaranya yang ini tidak berdosa, wong dia tidak ngapa-ngapain. Anaknya juga tidak, ibunya, orang tuanya juga tidak. Cuma dia saja. Kalau mau adil ya yang disalahkan dia saja, pas bagian dosanya saja. Jangan dikaitkan dengan keluarganya, kelompoknya, circle-nya, bangsanya, negaranya. Yang salah satu orang yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang kan kita gitu di medsos itu kan, oh dasar penduduk plus 62 misalnya. Loh ya wong salah siji nih yang disalahke sak Indonesia. Dasar masyarakat berflower misalnya. Karena itu kan sering Pak. Saya baru ngerti berflower itu kemarin. Oh, maksudnya negara berkembang. Iya. Nah, ya itu. Jadi yang salah orang satu, yang disalahkan sak negara. Kadang-kadang yang disalahkan orang satu dunia. Manusia hari ini rusak semua. Lihat salah sopo, saya ndak ikut-ikut loh, aku mbok salahkan segala itu loh. Nah, kita senengannya begitu, mengeneralisir tudingan kita. Itu kezaliman, kata Syekh Said Nursi. Makanya kalau Idul Fitri itu ya ndak usah dikritik orang. Loh kamu kok minta maaf padaku, emang salahmu apa? Kan kita sering begitu. Yang kita juga sering berdosa menyalahkan orang sedunia kok. Kita sering berdosa menyalahkan orang se-Indonesia kok. Mungkin ya tidak langsung, tapi kan secara tidak langsung kita juga sering punya salah pada orang lain.
Oh, dasar orang Indonesia memang begitu semua. Loh, itu kamu harus Idul Fitrian sama orang se-Indonesia harusnya. Wong kamu salahkan semua mereka. Nah, yuk kita mulai sekarang latihan yang adil. Jadi ini cara pandang untuk mengakhiri permusuhan. Bahkan orang yang memusuhi itu zalim secara hidup pribadi. Jadi orang yang dengki pada orang lain, memusuhi orang lain, itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang kedengkian ini. Tapi ketika engkau memusuhi orang lain, sebenarnya engkau zalim pada dirimu, selain menzalimi saudaramu. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya, yang tentang dengki ini. Bagaimana dengki itu sebenarnya lebih merusak dirimu daripada orang yang kamu dengki. Mungkin kita stres tiap hari mikir gimana caranya musuhku ini jatuh. Oh, itu kan kamu sendiri yang stres karpe dewe. Mungkin musuhmu ndak mikir ke sana, dia ketawa-ketawa saja, hidupnya nyaman saja. Engkau yang ndak nyaman. Nah, makanya disebut zalim pada diri pribadi. Baik, jadi ini tadi hakikat-hakikat permusuhan. Jadi dia zalim pada pribadi, zalim sesuai pandangan Al-Quran, zalim sesuai hikmah, dan zalim sesuai hakikat. Baik, kemudian kata Syekh Said Nursi, dasar paling mudah mengapa kita kok harus menjalin ukhuwah dengan sesama muslim, ya sederhana, kita sama-sama orang beriman. Jadi kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui Nabi yang satu, agama yang satu, kiblat yang satu. Banyak sekali persamaan-persamaannya. Yang paling sederhana ya keimanan tadi. Ya memang sayangnya kita itu lebih sering mencari dasar perbedaannya, bukan persamaannya. Padahal dengan sama-sama sadar, oh ya kita sama-sama orang yang beriman, itu sudah cukup untuk kita tidak memusuhi dia. Kadang-kadang kita malah mencari bedanya, mencari hal-hal remeh untuk kita deklarasi sebagai alasan untuk memusuhi orang. Belakangan banyak sekali kalau teman-teman jeli hal-hal kecil, hal-hal sepele, hal-hal remeh yang kita jadikan pijakan untuk memusuhi orang lain, mengalahkan hal-hal besar. Ini rugi besar. Selain zalim kita juga rugi besar. Kita banyak kehilangan teman, saudara, sahabat. Gara-gara itu tadi, kita membesar-besarkan hal-hal kecil untuk saudara kita. Kita sering mahal sekali kepada saudara kita. Berat sekali untuk memaklumi dan memaafkan saudara kita. Nah, ini yang memberatkan kita menjalin ukhuwah. Jadi, kita terlalu jual mahal pada saudara sendiri. Ini sering saya bilang ke teman-teman, hati-hati loh. Kalau nanti Allah tidak berkenan, Allah balik jual mahal padamu, berat hidupmu. Jadi kalau kamu jual mahal terus, susah sekali terbuka hatinya, susah sekali memaafkan, susah sekali memaklumi sedikit kecil-kecil kesalahan saudara-saudaramu. Kalau Allah balik jual mahal padamu, hidupmu akan berat. Kalau Allah juga, oh kalau gitu kamu yang kecil-kecil juga tak hitung ya. Bersitan-bersitan hatimu yang negatif tak hitung ya. Oh kalau Allah sedetail itu, kita sudah kiamat sejak lama hidup kita. Untungnya Allah itu penyayang. Jadi yuk kita tiru takholak bi ahlakillah. Jadi kita tiru tuntunannya Allah untuk menyayangi yang lain, tidak terlalu jual mahal menyusahkan yang lain. Kamu harus minta maaf padaku loh ya. Minta maafnya
dengan cara begini ya. Kalau begini saya belum mau, kalau tidak begitu loh. Itu namanya jual mahal. Menyusahkan saudaramu. Saya maafkan sih, saya maafkan. Tapi syaratnya 1, ini 2, ini namanya belum dimaafkan. Kalau dimaafkan ya sudah. Tapi kalau masih ada harus ini, harus itu, sebenarnya belum memaafkan. Sedang ingin balas dendam. Nah ini, yuk latihan yang longgar hatinya. Baik, ada dasar simpel keimanan.